dari kelas 5 akan menampilkan dorama. Dorama pada hari ini berjudul Kisah Nabi Musa. Sebelum kalian menyaksikan drama Kisah Nabi Musa, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Wah, semangat banget ya kalian. Oh ya, juga jangan lupa untuk jaga ketenangan ya, karena di akhir cerita akan ada pertanyaan untuk kalian dan juga dari dia. Selamat menyaksikan. Meski merupakan makanan yang besar dan kuat, namun sayangnya kekuatan dan kemakmuran hanya dinikmati oleh raja dan pengikutnya. Raja Mesir dikenal dengan sebutan Firaun. Nabi Musa hidup di Mesir pada masa pemerintahan Raja Firaun. Pada zaman itu, Firaun adalah raja yang jahat. Dia seringkali menyakiti rakyatnya. Firaun sangat kuat dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Pada suatu malam, Firaun tertidur di sela-sela istana dan bermimpi tentang bara api yang datang membakar seluruh Mesir, kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Firaun pun terbangun. Apa ini? Kenapa aku mimpi seperti itu? Apa arti maksud mimpiku ini? Firaun pun segera memanggil prajuritnya. Pengawal, ya baginda raja, ada apa gerangan raja memanggil kami? Cepat kalian panggil para penyihir istana. Baik raja, segera kami panggil para penyihir istana untuk segera menemui raja. Para pengawal pun segera melaksanakan perintah Raja Firaun. Mereka pun memanggil para penyihir istana untuk menemui raja. Paduka Raja, ada apa gerangan raja memanggil kami? Iya, betul raja. Kenapa tiba-tiba raja merasa sangat cemas? Tadi saat aku tertidur, tiba-tiba aku bermimpi ada bara api yang datang dan membakar seluruh masjid. Apa maksud ini semua? Coba kalian artikan mimpi itu. Itu artinya akan lahir dari keturunan yang akan menghancurkan kerajaan. Betul sekali raja, berarti kerajaan kita akan menghadapi masalah besar dan terancam akan muncul. Raja Firaun marah besar mendengar apa yang disampaikan para penyihir istana.
Tidak boleh ada satupun yang selamat. Sejak saat itu, para prajurit Raja Firaun selalu berkeliling ke rumah-rumah kaum manusia dan membunuh semua yang mereka temukan. Karena perintah tersebut, keadaan Mesir menjadi sangat mengerikan. Kecemasan dan ketakutan menyelimuti. Selamanya, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Jika prajurit Raja Fir'aun mengetahui kita memiliki bayi laki-laki, pasti mereka akan langsung membawa putra kita dan membunuhnya. Tenang istriku, kita terus berdoa kepada Tuhan untuk memohon petunjuk apa yang harus kita lakukan. Akhirnya, ayah dan ibu membalut putranya dengan selimut dan meletakkannya di dalam keranda kecil dan segera memberikan putranya ke sungai Nil. Sang kakak diperintahkan oleh orang tuanya untuk menjaga dan mengikuti keranjang adiknya. Kamu ikuti keranjang adikmu, jangan sampai kehilangan. Baik ibu, aku akan mengikuti adik dan memastikannya baik-baik saja. Sang kakak terus mengikuti keranjang adiknya sepanjang jalan. Keranjang tersebut pun terus berjalan di aliran sungai Nil sampai pada akhirnya arus sungai membawa keranjang itu ke istana Raja Firaun. Pada saat itu, putri Firaun beserta keluarganya melihat keranjang tersebut. Ratu, coba lihat di sana, ada keranjang mengapung di sungai. Iya, betul Ratu, keranjang itu mengarah ke arah kita. Ratu, sepertinya ada sesuatu di dalam keranjang itu. Iya, apa isi keranjang itu ya? Dayang, coba kalian ambil dan lihat apa isi keranjang itu. Baik Ratu. Ratu, ada bayi di dalam keranjang ini. Iya Ratu, bayi ini sedang tertidur di dalam keranjang. Apa? Ada bayi di dalamnya. Siapa yang membuang bayi ini? Bayi ini sangat lucu. Apa yang harus kita lakukan pada bayi ini Ratu? Aku akan membawanya ke istana. Putri dan dayangnya akhirnya membawa bayi ini ke istana. Putri mengangkat bayi itu menjadi anaknya dan diberi nama Musa, yang artinya diangkat dari air. Sang ratu sangat bahagia akhirnya memiliki seorang anak yang selama ini ia nanti dan merayakan kebahagiaannya di istana. Suatu hari Tuhan meminta Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa memimpin orang Israel melakukan perjalanan panjang di padang gurun selama 40 tahun menuju tanah perjanjian. Musa diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Hal tersebut bukanlah tugas yang mudah, sebab bangsa Israel adalah bangsa yang dikenal bebal, tidak sabar dan mudah marah. Musa dengan sabar memimpin perjalanan menuju tanah janji. Berulang kali mereka melihat beberapa mukjizat Tuhan. Namun,
Akan tetapi, Musa selalu menghalangi maksud Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan kembali memimpin bangsa Israel sampai memasuki tanah perjanjian. Tepat 3 bulan setelah meninggalkan Mesir, bangsa Israel tiba di Gunung Sinai. Mereka menghabiskan 2 hari mempersiapkan diri untuk bertemu di Gunung Allah. Saat di Gunung Sinai, di mana Tuhan menurunkan 10 perintah Allah, bangsa Israel merasa ketakutan ketika mendengar suara Allah. Zaman bangsa itu menyaksikan gunung berlindung, kilat sabit menyambut, sangkakala berbunyi, dan gunung binasa. Pada saat itulah Musa dipanggil menjadi pengantara antara Allah dan umatnya. Allah menyampaikan firman-Nya kepada Musa, dan Musa meneruskan firman itu kepada bangsa Israel. Persis apa yang difirmankan Tuhan, itulah yang harus dilakukan dan disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Hingga suatu saat dalam peristiwa di Kades, saat bangsa Israel kehausan dan menggerutu karena tidak ada air, Tuhan menyampaikan kepada Musa untuk berbicara kepada batu di situ supaya mengeluarkan air. Tetapi Musa malah memukul batu itu. Karena kalau tidak lakukannya, Musa tidak diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian yaitu Kanaan. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, engkau dan katamu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta anaknya. lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu, berkatalah ia kepada mereka, Dengarkan, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air itu bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepada dan tidak menghormati keputusan di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa umat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Musa wafat di Gunung Nebo, di tanah Moab, setelah diperintahkan Tuhan untuk melihat tanah Kanaan dari sana. Meskipun ia sendiri tidak diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Dari kisah Nabi Musa, kita belajar bahwa kita sebagai nabi, kita harus
harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan dan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana caramu saat melewati laut kosong? Bagaimana caramu saat lewat laut kosong? Berenang bukan, kapal bukan, terbang bukan, berjalan bukan, lari bukan, bagaimana caranya? Bagaimana caramu saat melewati laut kosong? Bagaimana caramu saat lewat laut kosong? Berenang bukan, kapal bukan, terbang bukan, berjalan bukan, lari bukan, bagaimana caranya? Bagaimana caramu saat melewati laut kosong? Bagaimana caramu saat lewat laut kosong? Terima kasih telah menyaksikan drama dari kelas 5. Tuhan memberkati. Very good.